Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rabiatur Hami Amin dari kelas APB semester 4 dengan nomor NIM 22020121. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka COSO, di mana tugas dari informasi akuntansi. Nah, di sini ada kerangka COSO, yaitu ada 5 kerangka, yang dimana yang pertama itu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Nah, kita akan menjelaskan dari lingkungan pengendalian, di mana makna dari lingkungan pengendalian adalah dasar bagi seluruh sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. Ini mencakup nilai-nilai etika dan kompetensi personal organisasi, di mana lingkungan pengendalian yang baik mendorong budaya organisasi yang mendukung dan memfasilitasi efektivitas pengendalian. Hubungan di lingkungan pengendalian COSO yang pertama, yaitu lingkungan pengendalian yang kuat, memastikan bahwa budaya dan nilai-nilai etika yang mendukung pengendalian internal ada di seluruh organisasi. Adapun komponennya, yaitu Dewan Direksi dan Manajemen Senior, merupakan pihak yang menentukan terkait pelaksanaan pengendalian internal. Ada juga anggota organisasinya, yaitu Dewan Direksi, Komite Audit, Manajer, Pemilik, dan karyawan, menunjukkan sikap terhadap pengendalian internal. Ada juga filosofi manajemen dan gaya operasi dan komitmen terhadap kompetensi. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Makna dari penilaian risiko adalah organisasi yang menetapkan tujuan secara jelas yang memungkinkan pengidentifikasian dan penilaian risiko setiap tujuan. Mengidentifikasi risiko-risiko terhadap pencapaian tujuan di dalam entitas dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus ditangani. Ada juga hubungannya, yaitu dengan memahami risiko, organisasi dapat menerapkan kontrol yang sesuai untuk mencegah atau memitigasi risiko tersebut. Dan ada juga komponennya, yaitu organisasi mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan. Yang ketiga, menilai risiko faun, dan yang terakhir, menentukan tujuan. Dan pengendalian ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Makna dari aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko dan membantu mencapai tujuan, termasuk kebijakan, prosedur, dan praktik yang membantu memastikan arahan dari manajemen. Hubungannya yaitu operation yang berperan memastikan operasi sehari-hari dengan lancar dan efisien sesuai dengan rencana. Komponennya, yang pertama mengembangkan kegiatan pengendalian, yang kedua mengembangkan kontrol umum atas teknologi, yang ketiga merinci dalam kebijakan dan prosedur, dan selanjutnya pemisahan tugas yang memindai dan memeriksa kinerja secara independen. Dan yang keempat, informasi dan komunikasi pengendalian, yaitu maknanya mencakup pada data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk mengambil keputusan. Dalam konteks pengendalian internal, informasi mencakup semua data yang relevan dengan operasi, risiko, dan kinerja organisasi. Hubungannya terkait dengan fungsional, saling mendukung, yaitu informasi yang relevan akan akurat menjadi dasar komunikasi yang efektif. Proses yang terintegrasi, yaitu informasi yang harus dikumpulkan, diproses, dan disampaikan melalui saluran komunikasi yang efektif dan komponen. Komponennya yaitu bersifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, bagaimana transaksi dimulai dan dicatat, dan bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa yang penting bagi laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu pemantauan, di mana makna dari pemantauan itu adalah proses yang berkelanjutan untuk menilai kualitas dan efektivitas pengendalian internal organisasi.
Proses ini mencakup pengamatan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pengendalian yang ada untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menanggapi perubahan lingkungan atau risiko. Hubungannya dengan lingkungan pengendalian yaitu pemantauan yang efektif, memastikan bahwa komitmen terhadap etika dan integritas yang merupakan bagian dari lingkungan pengendalian tetap dipertahankan dan dipatuhi. Proses ini Proses pemantauan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam komitmen ini dan mendorong perbaikan jika diperlukan. Yang kedua, dengan penilaian risiko, pemantauan yang efektif memungkinkan organisasi untuk terus menilai dan meninjau risiko yang ada dan muncul. Proses ini untuk membantu memastikan bahwa pengendalian yang diterapkan untuk mengelola risiko masih relevan dan efektif. Nah, itu saja tentang pengendalian COSO. Sekian dan terima kasih.